Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tak kurang suatu apapun. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mangin hadir untuk mengupload video tentang soal-soal bahasan serta jawabannya daripada ilmu-ilmu tentang penyuluhan agama. Dan selamat menyimak, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe-nya supaya mengupdate channel tetap semangat dalam mengupload video. Sahabat-sahabatku semua, marilah kita bersama-sama belajar dan terus belajar membahas soal serta menjawab keterkaitan tentang ilmu penyuluhan. Dan untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Kelompok masyarakat atau anggota masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kerja seorang pemeluk agama adalah masyarakat sasaran atau masyarakat binaan atau kelompok sasaran atau kelompok binaan. Dan jawaban yang benar adalah masyarakat sasaran. Demikian sahabat-sahabatku jawabannya. Kelompok masyarakat atau anggota masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kerja seorang pemeluk agama adalah masyarakat sasaran. Kemudian ke soal yang berikutnya. Faktor-faktor pembentuk tingkah laku manusia kecuali insting, adat kebiasaan, motivasi, etika moral. Dan jawaban yang benar adalah etika moral. Jadi faktor-faktor pembentuk tingkah laku manusia kecuali etika moral. Selanjutnya soal berikutnya. Tahap pembentukan kelompok binaan kecuali tahap konsolidasi, tahap konsultasi, tahap persiapan, tahap pembentukan. Dan jawaban yang benar adalah tahap konsultasi. Jadi tahap pembentukan kelompok binaan kecuali berarti yang bukan. Yang bukan berarti tahap konsultasi. Selanjutnya ke soal yang berikutnya. Di bawah ini merupakan unsur dalam kegiatan penyuluhan kecuali petugas penyuluh, material penyuluh, media penyuluh, atau alat bantu penyuluh. Dan jawabannya kecuali. Jadi jawaban yang benar adalah material penyuluh. Demikian jawabnya sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku semua, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Menurut teori ini, masyarakat mempunyai menjalankan fungsinya masing-masing sehingga terdapat keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam masyarakat. Dan ini adalah teori difusi, teori adopsi, yang ketiga teori sosiologi, dan yang keempat teori fungsionalis. Dan jawaban yang benar adalah teori fungsionalis.
Selanjutnya, soal berikutnya, siapa sebenarnya yang disuluh atau ditujukan kepada siapa penyuluhan dilakukan adalah pengertian, sasaran penyuluh, subjek penyuluh, objek penyuluhan, masyarakat penyuluh. Dan jawaban yang benar adalah sasaran penyuluh. Jadi, siapa sebenarnya yang disuluh atau ditujukan kepada siapa penyuluhan dilakukan adalah pengertian, sasaran penyuluh. Selanjutnya, soal berikutnya. Di bawah ini merupakan tahap penerimaan inovasi kecuali knowledge, persuasion, motivation, dan confirmation. Dan jawaban yang benar adalah motivation. Jadi di bawah ini merupakan tahap penerimaan inovasi kecuali motivation. Selanjutnya ke soal yang berikutnya. Seseorang kemudian yang akan mencari pembenaran atas keputusan mereka dan kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima. Inovasi setelah melakukan evaluasi merupakan tahap penerimaan inovasi yang disebut pengambilan keputusan, pengetahuan, implementasi, atau konfirmasi. Dan jawaban yang benar adalah konfirmasi. Jadi jawabannya yang benar konfirmasi. Selanjutnya ke soal yang berikutnya. Di bawah ini merupakan tahap adopsi atau pengambilan informasi penyuluhan, kecuali tahap interest, tahap trial, tahap evaluation, atau tahap persuasion. Dan jawaban yang benar adalah tahap persuasion. Itu sahabat-sahabatku semua jawabannya. Di bawah ini merupakan tahap adopsi atau pengambilan informasi penyuluhan, kecuali tahap persuasion. Selanjutnya ke soal berikutnya. Di bawah ini merupakan kegiatan dalam rangka penyuluhan adalah persuasi informasi, penerimaan informasi, pemasaran inovasi, pengadopsian inovasi. Dan jawaban yang benar adalah pemasaran inovasi. Jadi, di bawah ini merupakan kegiatan dalam rangka penyuluhan adalah pemasaran inovasi. Selanjutnya ke soal yang berikutnya, sahabat-sahabatku semua. Perubahan perilaku yang terjadi atau dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar merupakan pengertian penyuluhan sebagai proses penyediaan sarana belajar, proses pendidikan, proses pemberdayaan masyarakat, atau proses pengembangan komunitas sasaran. Dan jawaban yang benar adalah proses pendidikan. Itulah jawabannya sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Selanjutnya ke soal yang berikutnya. Di bawah ini ciri-ciri propaganda diantaranya memberikan insentif bagi penerima, bersifat berulang kali, dilakukan saat dibutuhkan saja, dikomunikasikan pada waktu yang tepat. Dan jawaban yang benar adalah di bawah ini ciri-ciri diantaranya dilakukan saat dibutuhkan saja. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Manfaat SI dan TI dalam rangka penyuluhan adalah
Terdeskripsikannya kegiatan penyuluhan secara online, kegiatan dalam penyuluhan lebih efektif dan efisien, sasaran dalam penyuluhan bisa diperluas area jangkauannya, pelaksanaan penyuluhan lebih praktis. Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Kegiatan dalam penyuluhan lebih efektif dan efisien. Itu jawabannya. Jadi manfaat SI dan TI dalam rangka penyuluhan adalah kegiatan dalam penyuluhan lebih efektif dan efisien. Demikianlah sahabat-sahabatku semua, wawasan tentang soal-soal ilmu-ilmu kepenyuluhan agama. Mudah-mudahan senantiasa bisa menambah ilmu, menambah wawasan, serta bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.